Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita di sini dapat berkumpul dalam rangka penyuluhan COVID-19, yaitu tentang pencegahan dan penularan COVID-19. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Penyakit virus corona atau yang disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Coronavirus merupakan keluarga besar yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasanya, hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiration Syndrome atau SARS. Gejala COVID-19 dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama OTG, orang tanpa gejala. Seseorang yang tidak bergejala namun memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. ODP, orang dalam pemantauan, demam lebih dari 38 derajat Celcius, atau riwayat disertai batuk, pilek, sakit tenggorokan, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal, atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Yang ketiga yaitu PDP, pasien dalam pengawasan, demam 38 derajat Celcius atau riwayat demam disertai batuk, sesak napas, atau sakit tenggorokan, pilek, pneumonia, ringan hingga berat, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara COVID yang melaporkan transmisi lokal, atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID. Orang dengan IPS berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Pemerintah melakukan vaksinasi COVID-19 yang bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau menderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan tetapi harus ada izin dari dokter. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19, namun Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua yaitu memakai masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga yaitu rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama saat Anda berada di luar ruangan. Yang keempat yaitu jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima yaitu tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, minum vitamin C, berolahraga, dan istirahat yang cukup, serta mencegah stres. Selanjutnya yaitu hindari kontak dengan penderita COVID-19. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah termasuk benda-benda yang sering disentuh. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut sebagai ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu dengan cara lakukan isolasi mandiri, dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang Anda alami bertambah berat. Larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan
dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Menggunakan masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau bersama dengan orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu, buang tisu tersebut ke tempat sampah. Demikian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.